Pria itu dengan panik menyadari, emas yang dibeli neneknya ternyata bisa ditarik oleh magnet. Saat itu juga ia sadar bahwa neneknya pasti telah ditipu. Ia pun segera membawa istrinya ke toko emas untuk mengembalikannya. Namun saat ia mengeluarkan perhiasan emas, pegawai toko malah mengira ia ingin menukar model, dan langsung mengatakan bahwa akan dikenakan biaya administrasi sebesar 20%. Mendengarnya pria itu langsung marah besar, lalu menunjuk emas itu dan mengatakan mereka menjual barang palsu. Semua pelanggan yang mendengar langsung panik. Pegawai toko buru-buru menjelaskan bahwa toko mereka adalah merek resmi, tidak mungkin menjual barang bermasalah. Ia bahkan mengancam akan melapor polisi jika pria itu terus menyebarkan fitnah. Menghadapi ancaman tersebut, pria itu tetap tenang dan mengeluarkan magnet dari sakunya. Dalam sekejap seluruh emas langsung tertarik ke magnet. Pelanggan yang melihatnya langsung berkerumun, meminta pria itu memeriksa emas yang baru saja mereka beli. Pegawai toko khawatir rahasia toko terbongkar, segera berbohong bahwa semua perhiasan itu bukan dibeli dari toko mereka. Tanpa diduga pria itu langsung mengeluarkan nota pembelian dan bukti transfer bank, meletakkannya di atas meja. Saat itu juga manajer toko keluar karena mendengar keributan. Tanpa bertanya ia langsung memaki pria itu sebagai penipu, dan mengklaim semua bukti itu palsu. Namun pria itu sudah sangat siap. Dengan tenang mengusulkan untuk memeriksakan emas ini ke lembaga terkait. Manajer mendengarnya dan langsung mengalihkan topik. Lalu berkata meskipun buktinya asli, itu tidak membuktikan emasnya dibeli dari toko mereka. Ia menuduh pria itu telah menukar emas untuk melakukan pemerasan. Belum sempat pria itu membalas, petugas dari Dinas Pengawasan Pasar tiba-tiba datang melakukan pemeriksaan. Pria itu ingin segera melapor, tapi langsung dicegah oleh manajer toko. Melihat itu, manajer utama segera menyuruh bawahannya mengambil satu kotak emas asli yang sudah disiapkan untuk diuji. Namun setelah itu ia langsung berubah sikap, mengatakan bahwa jika pria itu ingin mengembalikan emas, ia harus memberikan 5 bukti pembelian, dan membuktikan hubungan keluarga dengan neneknya. Pria itu mendengar itu langsung marah, lalu berkata bahwa neneknya sudah meninggal, tidak mungkin datang untuk membuktikan apapun. Namun manajer tetap bersikap acuh tak acuh. Saat pria itu bingung harus berbuat apa, tiba-tiba dua perampok masuk ke lantai 1. Setelah melakukan pengamatan berhari-hari, mereka langsung menuju ke tempat emas asli disimpan. Dalam hitungan detik semua emas dibawa kabur. Pria itu mendengar keributan dan berlari keluar, tanpa sengaja bertabrakan dengan salah satu perampok. Tas mereka berdua pun terjatuh. Karena panik perampok itu salah mengambil tas. Pria itu memungut tas tersebut dan saat dibuka, pantulan emas yang menyilaukan langsung terlihat. Ia lalu memanggil manajer dan bertanya harus bagaimana dengan tas ini. Tak disangka manajer langsung menyatakan bahwa isi tas itu tidak ada hubungannya dengan toko. Pria itu mendengarnya langsung mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Lalu memintanya mengulangi pernyataan barusan. Manajer yang tak sadar sedang direkam, terus menyatakan bahwa emas dalam tas itu sama sekali bukan dari toko mereka. Beberapa saat setelah pria itu kembali ke rumah, manajer toko tiba-tiba datang membawa hadiah. Dengan sikap ramah meminta maaf atas kejadian kemarin, dan mengaku datang untuk mengembalikan uang emas palsu. Namun matanya terus menatap tas di tangan pria itu. Pria itu yang sadar, langsung membuka tas dan memperlihatkan emas di dalamnya. Manajer yang melihatnya langsung bersemangat, tak sabar ingin mengambil emas itu. Namun pria itu langsung berkata dingin, emas ini adalah miliknya. Wajah manajer langsung berubah, dan mengancam akan melapor polisi. Namun pria itu sama sekali tidak takut, dan langsung memutar video yang direkam sebelumnya. Melihat video itu, manajer tak bisa lagi berkelit, dan akhirnya mengaku bahwa emas dalam tas itu memang milik toko. Lalu berjanji akan menukar emas palsu mereka dengan emas asli. Istri pria itu juga ikut membujuk, mengatakan tujuan sudah tercapai dan tak perlu memperpanjang masalah. Pria itu pun mengangguk pura-pura setuju. Namun saat manajer hendak mengambil emas, pria itu tiba-tiba berkata, semua ini harus diselesaikan secara hukum dan sesuai prosedur.